Wali Kota bersama Forkopimda ikuti sholat Idul Fitri di Masjid Agung Baitul Hakim. Rapat paripurna pengambilan keputusan 2 raperda baru hingga penyaluran bantuan sembako. Panen melon di Ngrowo Bening Edupark. Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda dalam Madiun This Week dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di YouTube dan fanpage Pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu juga bisa Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Kiki Deslia, inilah Madiun This Week selengkapnya. Pemerintah Kota Madiun menggelar acara Gema Takbir dan Festival Beduk sebagai penanda datangnya Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Keesokan harinya, Wali Kota bersama istri dan Forkopimda mengikuti sholat Id di Masjid Agung Baitul Hakim. Usai giat tersebut, orang nomor 1 di Kota Pendekar ini menggelar open house di rumah dinas. Sementara itu, Wali Kota turut menghadiri sejumlah undangan halal bihalal yang datang dari berbagai pihak. Suara takbir berkumandang jelas di Pahlawan Religi Center atau PRC Kota Madiun, Selasa 9 April 2024, menandakan Hari Raya Idul Fitri telah tiba. Sontak rombongan takbir keliling yang diberangkatkan oleh Wali Kota Madiun Dr. Maidi itu menarik perhatian pengunjung di sekitar PRC. Mereka berbondong-bondong menyaksikan kreativitas peserta takbir keliling. Perhelatan takbir keliling merupakan pertama kalinya digelar di Kota Madiun sejak pandemi COVID-19. Sebelumnya, kegiatan itu sempat dihentikan untuk menanggulangi penyebaran virus corona. Berbeda dari perhelatan sebelumnya, takbir keliling kali ini sengaja diselenggarakan mulai dari PRC, kemudian berkeliling kota dan berhenti di Masjid Agung Baitul Hakim. Wali Kota pun berharap kegiatan takbir keliling bisa menjadi hiburan bagi masyarakat, sekaligus menambah khidmatnya peringatan Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Ya, ini takbir keliling memperingati Hari Raya Idul Fitri untuk Kota Madiun, peran masyarakat luar biasa. Maka kita wadahi, kita arahkan jangan sampai rutenya itu tidak diatur. Rutenya kita atur keliling sehingga tidak ganggu lalu lintas, karena lalu lintasnya padatnya luar biasa di Kota Madiun hari ini sampai kemarin. Hari ini besok padatnya luar biasa. Maka semuanya kita atur, ikuti aturan-aturan yang kita lakukan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Ramadan 1445 Hijriah telah berakhir, hari Lebaran pun berganti hadir. Pemerintah sudah menetapkan 1 Syawal 1445 Hijriah jatuh pada Rabu 10 April 2024. Umat Muslim pun melaksanakan sholat Idul Fitri pagi ini, tak terkecuali Wali Kota Madiun Dr. Maidi beserta jajaran pejabat pemerintah Kota Madiun yang melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Agung Baitul Hakim Kota Madiun. Masyarakat juga melaksanakan sholat Id di masjid terbesar Kota Pendekar tersebut. Jamaah tampak membludak sampai di sisi barat alun-alun Kota Madiun hingga di miniatur Monas yang berada di tengah. Orang nomor 1 di Kota Pendekar itu pun menyampaikan terima kasih atas kedatangan di Kota Madiun. Membludaknya jamaah memang seperti yang telah diprediksi sebelumnya. Selain karena sudah tidak lagi pandemi COVID-19, banyak perubahan di Kota Madiun menjadi daya tarik tersendiri. Banyak warga Kota Madiun yang merantau akhirnya pulang karena penasaran dengan kondisi Kota Madiun saat ini. Wali Kota menyebut banyak warga kota yang berada di luar kota tapi tertahan untuk pulang kampung pada lebaran-lebaran lalu. Tetapi pada lebaran kali ini banyak yang menyempatkan untuk pulang kampung. Wali Kota menyebut salah satunya karena hadirnya pembangunan. Di Kota Madiun memiliki banyak perubahan saat ini. Hal itu menjadikan Kota Madiun semakin menarik. Wali Kota pun juga menyampaikan permohonan maaf atas segala kekhilafan. Sebagai pemimpin lanjut Wali Kota, tentu ada banyak hal maupun kebijakan yang belum menyenangkan bagi sebagian orang. Namun Wali Kota menegaskan, segala kebijakan tentu demi kebaikan Kota Madiun. Hal itu dapat terlihat dari perkembangan kota saat ini. Kota Madiun banyak dikunjungi wisatawan saat ini. Hal itu tentu membawa keuntungan tersendiri bagi perekonomian Kota Madiun. Pada kesempatan yang berbahagia ini,
saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada masyarakat. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, manakala saya seorang pemimpin, kalau terjadi gesekan-gesekan, apakah itu gesekan perasaan, gesekan ucapan, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya sehingga apa yang kita lakukan selama ini mudah-mudahan di hari raya itu semua kesilapan dan kesalahan bisa kita saling memaafkan dan bisa kita selesaikan, sehingga hari ini kita kosong-kosong. Insya Allah ke depan kosong-kosong ini akan terisi yang indah, yang baik untuk kesejahteraan dan kemakmuran kita. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Dr. Maidi menggelar open house Idul Fitri 1445 Hijriah Rabu 10 April 2024. Acara ini dilangsungkan di Rumah Dinas Wali Kota Madiun, Jalan Pahlawan, mulai pukul 9 pagi. Masyarakat silih berganti berlebaran dengan Wali Kota Maidi beserta istri Yuni Setiawati Maidi, Wakil Wali Kota Indah Raya Ayumi Kusaputri beserta suami, dan Sekda Suko Dwi Handiarto beserta istri. Tak hanya datang dari kalangan pejabat, banyak pula masyarakat umum yang mengantri untuk bisa berjabat tangan dengan wali kota. Lebaran tahun ini memang spesial bagi Dr. Maidi, sebab ini merupakan tahun terakhirnya menjabat sebagai wali kota. Karena itu, orang nomor satu di Kota Pendekar itu memanfaatkan momen spesial ini untuk bisa lebih dekat dengan warga. Seusai bersalaman dengan wali kota Maidi, masyarakat bisa menyantap aneka menu kuliner, di antaranya ketupat, sate ayam, sate kambing, bakso, soto, opor ayam, dan jajanan ringan lainnya. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Alumni lintas generasi sekolah Taman Siswa menggelar sholawat untuk memeriahkan halal bihalal Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah di sekolah Sabtu 13 April. Kegiatan tersebut juga sebagai peringatan hari ulang tahun Persatuan Keluarga Besar Taman Siswa atau PKBTS ke-95 tahun. Wali Kota Madiun Dr. Maidi pun tampak hadir untuk memenuhi undangan di Jalan Kalimantan, Kota Madiun. Dalam sambutannya, orang nomor satu di Kota Pendekar ini menyampaikan apresiasi terhadap sekolah Taman Siswa karena telah membantu meningkatkan pendidikan di Kota Pendekar. Untuk itu, Wali Kota berharap langkah ini terus berlanjut hingga tahun-tahun berikutnya. Ditambahkan ke depan, Taman Siswa bisa semakin berkembang dan menjadi pilihan unggulan pendidikan di Kota Madiun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Libur Hari Raya Idul Fitri dimanfaatkan oleh sejumlah masyarakat untuk menggelar reuni sekolah. Salah satunya seperti yang dilaksanakan oleh alumni SMA Negeri 3 Madiun tahun 1981. Bertempat di Ngerowo Beding Edu Park, temu alumni dihadiri oleh Wali Kota Madiun Dr. Maidi. Kegiatan itu pun berlangsung hangat dan akrab. Di hadapan alumni, Wali Kota turut membagikan kenangannya saat masih bersekolah. Dalam kesempatan itu, Wali Kota juga menyampaikan berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendidikan di Kota Madiun. Harapannya, para siswa bisa tumbuh menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Dr. Maidi menghadiri acara reuni yang digelar oleh alumni SMAN 1 Kota Madiun angkatan tahun 1998 yang digelar di Sentani Foresta Jalan Rimbakaya Sabtu 13 April.
Dalam kesempatan itu, digunakan orang nomor 1 di Kota Madiun ini untuk menyampaikan berbagai program unggulan untuk melahirkan generasi emas di masa yang akan datang. Wali Kota menyebut saat ini pemerintah Kota Madiun telah memberikan 1.000 bantuan beasiswa mahasiswa atau BBM sejak beberapa tahun terakhir. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia unggul dan memutus rantai kemiskinan. Pasalnya, generasi yang baik bisa lahir dari pendidikan yang terjamin mutu kualitasnya. Tak hanya itu, Wali Kota juga meminta kepada para alumni untuk tak lelah bersyukur. Tanpa rasa syukur, manusia tak akan pernah merasa cukup. Dalam kesempatan itu, Wali Kota juga memberikan bingkisan kepada para guru sebagai bentuk apresiasi dan membubuhkan tanda tangan di kertas dan kanvas milik mantan murid Wali Kota saat menjadi guru di SMAN 1 Kota Madiun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat terus dilakukan di Kota Pendekar. Untuk itu, Wali Kota bersama DPRD Kota Madiun sepakati 2 raperda baru terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kota Madiun, serta terkait penanaman modal. Sementara itu, bantuan terus disalurkan Wali Kota untuk warganya. Terbaru bantuan sembako diberikan kepada warga Kranggan dan Lodayan. Selamat siang, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Wali Kota Madiun Dr. Maidi menghadiri rapat paripurna pengambilan keputusan yang didahului dengan penyampaian putusan fraksi-fraksi DPRD Kota Madiun atas raperda tentang penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan raperda tentang perubahan atas Perda nomor 4 tahun 2015 tentang penanaman modal. Dalam rapat paripurna tersebut, orang nomor 1 di Kota Madiun itu menyetujui raperda usulan dari Dewan. Wali Kota menyebut 2 raperda tersebut merupakan perubahan-perubahan yang menyesuaikan perkembangan. Yang jelas selanjutnya, raperda ini disetujui untuk pemenuhan hak para disabilitas. Hak untuk pendidikan, budaya, kegiatan sosial, disabilitas harus dilindungi bersama. Sementara terkait penanaman modal, prinsipnya Pemkot mengikuti aturan dari pusat. Sementara untuk tidak lanjut setelah perubahan, yakni akan disampaikan ke gubernur untuk mendapatkan nomor registrasi perubahan perda. Jadi 2 raperda itu perubahan-perubahan yang menyesuaikan perkembangan. Jadi perkembangan-perkembangan yang harus dirubah, ya siapa dirubah. Perda itu sudah ada, tapi kan perlu dirubah, perlu disempurnakan. Ya tidak apa-apa, habis itu segera kita buatkan peraturan Wali Kota, perda itu akan segera kita jalankan sebagai payung hukum untuk menjalankan kegiatan-kegiatan. Ini yang penting. Saya kira tidak ada masalah, lebih bagus dengan adanya itu kita bisa ngegas kegiatan yang sesuai dengan perda yang disahkan ini. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Di Kota Madiun terdapat pemukiman masyarakat yang terpisah secara wilayah, yakni pemukiman warga Kota Madiun yang berada di Dukuh Pulo, Desa Kranggan, Kabupaten Madiun. Setidaknya ada 1 RT dengan puluhan warga kota di wilayah tersebut. Kendati berada di wilayah Kabupaten Madiun, mereka tak luput dari perhatian Wali Kota Madiun Dr. Maidi. Sebanyak 41 kepala keluarga di sana mendapatkan sembako yang diserahkan Wali Kota Dr. Maidi, Selasa 9 April 2024. Hadirnya wilayah terpisah tersebut karena berangkat dari Tanah Bengkok, yakni di Dukuh Pulo, Desa Kranggan, Kabupaten Madiun. Wilayah tersebut sejatinya dekat dengan Kelurahan Demangan. Namun terpisah Kali Catur Madiun, pun belum ada akses jembatan. Tak heran rombongan Wali Kota harus melewati Desa Kaibon, lantas masuk Desa Kranggan terlebih dahulu untuk menuju lokasi tersebut. Tak hanya bantuan-bantuan, mereka juga mendapatkan manfaat dari program dan kebijakan Wali Kota. Salah satunya internet gratis. Di sana juga diberikan akses internet gratis di pos kampling setempat. Artinya tidak ada perlakuan berbeda. Terkait bantuan, Wali Kota berharap masyarakat di sana juga dapat menyambut Lebaran dengan penuh sukacita. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Menjelang Lebaran 2024, kawasan Pahlawan Street Center atau PSC makin ramai dipadati pengunjung.
Hal ini seperti tampak pada kegiatan wali kota di PSC pada Minggu 7 April. Tidak hanya memantau situasi, orang nomor 1 di Kota Pandekar itu juga meresmikan stand bazar di Pahlawan Religi Center atau PRC. Tidak sampai di situ saja, mantan Sekda Kota Madiun itu juga membagikan sembako berupa beras dan minyak goreng kepada masyarakat yang tinggal di sekitar PSC. Wali kota tidak memungkiri bahwa saat ini harga kebutuhan pokok khususnya beras masih cukup tinggi. Karenanya, dengan pembagian ini diharapkan bisa membantu mengatasi kebutuhan masyarakat. Wali kota juga memberikan apresiasi kepada masyarakat karena sudah membantu menjaga keamanan dan ketertiban di PSC. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Dr. Maidi baru saja memanen buah melon dengan total kurang lebih 3,6 ton di kebun Rawobening Edupark. Yuk simak selengkapnya dalam liputan berikut ini. Wali Kota Madiun Dr. Maidi memanen langsung melon di greenhouse Rawobening Edupark Minggu 7 April 2024. Kegiatan itu dilakukan jelang datangnya Idul Fitri 1445 Hijriah. Wali Kota menyebut hari ini dirinya memanen 1.800 batang melon dengan berat per buah rata-rata kurang lebih mencapai 2 kg. Wali Kota menambahkan hasil panen melon saat ini ada sekitar 3,6 ton. Per kilonya dibanderol dengan harga Rp25.000. Sehingga jika dikali dengan hasil panen, bisa menghasilkan 80 juta rupiah. Orang nomor 1 di Kota Pendekar itu menyebut, harga yang ditetapkan jauh lebih murah dibandingkan harga pasaran. Wali Kota mengatakan jika di Surabaya harganya bisa sampai Rp50.000. Tak hanya itu, Wali Kota turut menyampaikan, selama persediaan masih ada, siapapun boleh mencicipi melon golden tersebut. Hari ini hari raya untuk masyarakat. Ini biasanya diterima dari agen Jepang itu per kilonya 20 sampai 30. Di Surabaya ini 50. Hari raya, khusus hari raya ini digunakan untuk masyarakat. Dan satu ini kurang lebih 2 kilo. Antara 2 lebih sedikit kurang sedikit. Ini cukup bebas lah. Cukup bagus sekali. Ini yang untuk hari ini. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiada kesucian menjadi sempurna. Tatkala ada satu kebencian tertanam dalam jiwa. Hari raya telah tiba. Mari saling bermaafan dan bergembira di hari raya. Saya Dr. Haji Maidi, Wali Kota Madiun. Dan saya Hajah Yunisyawati Maidi, SPD MPD, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Madiun, mengucapkan Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Tetap jaga semangat kebersamaan, saling memaafkan, dan pererat tali persaudaraan di hari kemenangan. Salam Kota Pendekar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Bulan suci Ramadan dimanfaatkan oleh Wali Kota Madiun Dr. Maidi untuk merangkul semua kalangan, termasuk driver ojek online atau ojol. Hal ini seperti tampak pada kegiatan orang nomor 1 di Kota Pendekar itu pada Jumat 5 April 2024. Mantan Sekda Kota Madiun itu menggelar buka bersama pengendara ojol. Tak hanya itu, Wali Kota berangkat dari kediamannya ke Balai Kota dengan mengendarai sepeda motor.
Setelah melakukan ramah tamah dan tanya jawab dengan driver, wali kota pun ikut berbuka bersama ratusan driver ojol tersebut. Menunya pun cukup merakyat, yakni nasi jotos. Dalam kesempatan itu, wali kota juga melaunching program Jaminan Kecelakaan Kerja atau JKK dan Jaminan Kematian atau JKM yang diberikan oleh Pemkot Madiun melalui BPJS Ketenagakerjaan kepada driver ojol yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS di Kementerian Sosial. Ya, saya terima kasih sekali. Ramenya kota ini tidak lepas dengan ojek online. Pelayanan ojek online kita ajak buka bersama. Saya titip untuk pelayanan yang prima. Pelayanan yang orang datang di Madiun yang pakai ojek online ini harus memberikan informasi-informasi kota ini. Sehingga kita ajak ke sini, harapan kita juga merasa memiliki kota Madiun yang cukup maju. Ini yang kita ajak kota ini. Kayak juga JKK juga. Ya, ada yang kita masukkan ke JKK, JKM. Jadi saya asuransikan harapan kita kalau sampai ada yang tidak diinginkan meninggal dunia, dia akan mendapatkan ganti rugi pada waktu kerja meninggal dunia. Itu ibunya yang di rumah mendapatkan santunan 127 juta. Punya anak sekolah 2 itu mendapatkan santunan 144 juta. Tapi kalau dia pas tidur di rumah meninggal tidak kerja dapat 42 juta. Ini yang kita lakukan. Semua resiko-resiko yang dia itu bekerja, yang dia itu meramaikan kota, itu semuanya kita backup asuransi. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan membawa manfaat bagi kita semua. Pulang ke kampung untuk mudik. Tonton terus Madiun This Week. Saya Kiki Deslia bersama tim yang bertugas undur diri. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Salam Kota Pendekar. Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.